Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Masih ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Ya, kalau udah waktunya podcast pagi, ini berarti sudah waktunya kita kembali bersemangat ya. Biasanya kalau kita mengawali sebuah hari, apalagi sebuah hari yang maaf ya, masih jauh dari hari Sabtu Minggu, bawaannya kita jadi males. Coba dong, sekarang kacamatanya diganti ya. Nah, ceritain deh kepada saya di komentar. Apa sih hal yang bisa membuat kamu tersenyum di hari ini? Bener, cerita kamu itu menginspirasi orang lain loh untuk bahagia. Ceritakan di komentar ya, nanti saya berikan hati. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sebentar deh, sadar nggak kalau kita selalu memiliki orang yang rela membayar mahal untuk mendapatkan kita? Betul. Coba sekarang saya mau nanya dong, langsung nih saya tanya. Coba pikirkan baik-baik. Dirimu sadar nggak sih kalau kamu itu berharga? Bukan. Yang saya maksud berharga di sini bukan kayak motivasi lain mungkin yang mengatakan bahwa kamu memang berharga. Bukan itu. Maksud saya, sadar gak bahwa kamu sebagai sahabat saya yang menonton video saya ini, iya, itu bisa loh dikejar-kejar orang, bisa loh membuat orang tuh rela mengeluarkan banyak uang demi hanya memiliki kamu. Benar. Kalau nggak percaya, ayo, sekarang kita bahas secara pelan-pelan, kamu akan sadar deh, bahwa secara logika, apa yang saya jelaskan ini masuk akal. Dan menariknya, bisa loh langsung kamu praktekkan. Mau tahu? Yuk kita bahas, ini menarik nih. Jadi begini, ada banyak sahabat Pagar Kehidupan itu sama banget kayak kamu. Sama banget bahkan seperti diri saya di masa lalu. Coba jujur aja deh, jujur katakan kepada saya, iya. Apakah kamu pernah ngerasa jenuh jadi orang, maaf ya, kok diperbudak sama orang lain? Kita bicara soal karir dulu deh. Coba lihat di mana kamu bekerja saat ini. Lihat di mana kamu bekerja saat ini dan apa yang sekarang sedang kamu kerjakan sambil nonton video saya ini sebagai karir. Ayo, saya mau nanya deh. Diri kamu puas nggak dengan pekerjaan yang sedang kamu kerjakan ini? Pernah nggak sih terbesit dalam hati, kenapa ya kok saya mengerjakan ini semua capek-capek tapi bayarannya cuma segitu? Kenapa ya kok saya sudah lama bekerja di perusahaan ini mungkin, tapi kok gaji saya segini-segini aja, jabatan saya segitu-segitu aja, seperti tidak dihargai gitu? Pernah kamu protes seperti itu? Atau bahkan, maaf ya, ini dalam hal asmara nih. Sama, diri kamu udah berusaha jadi orang yang baik loh. Udah berusaha jadi orang yang dalam tanda kutip sempurna bagi orang lain. Tapi kenapa kok dapetinnya salah terus? Atau mungkin, maaf banget ya, maaf banget, diri kamu sepertinya capek nih ngejar-ngejar orang, ngejar-ngejar cinta, karena dapetnya tuh kalau nggak salah ya nggak dapet mas. Sekalinya dapet nyakitin, kalau nggak nyakitin ya nggak ada, jomblo. Capek nggak sih jadi orang yang ngejar-ngejar orang lain? Capek ya? Nah, itu yang menjadi masalah saya sekitar 8 tahun yang lalu. Sama seperti kamu, capek mengejar sesuatu dan tidak percaya kalau diri kita sebenarnya bisa dikejar. Bener, diri kita itu sebenarnya bisa dikejar loh. Dikejar apa mas? Dikejar uang, dikejar jodoh. Bukan kita yang ngejar, kita dikejar. Percaya gak? Itu bisa. Dan itu yang terjadi dalam hidup saya. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kalau menurut kamu, dengan ilmu yang kamu tahu selama ini, kalau seandainya diri saya bertanya, kenapa orang itu bisa dikejar duit? Dan kenapa orang itu bisa dikejar jodoh? Menurut kamu jawabannya apa? Coba katakan kepada saya dalam hati kamu. Saya tebak ya. Orang itu dikejar duit mas, kalau orang itu pinter. Orang itu dikejar sama jodoh mas, kalau nggak dia ganteng, dia populer, dia kaya. Atau mungkin kalau cewek nih mas, cewek dikejar cowok kalau dia tuh super cantik, super seksi. Betul gak mas? Bener gak sih? Jawabannya, itulah yang membuat hidup kamu tersesat.
keyakinanmu tuh ngaco. Pernah nggak sih kamu ngelihat, maaf loh, orang itu yang biasa-biasa aja tapi dikejar-kejar cewek loh? Pernah nggak kamu ngelihat cewek biasa aja tapi cowoknya ganteng? Masa nggak pernah lihat sih? Pernah nggak ngelihat orang cuma lulusan SD mungkin, SMP mungkin, tapi lebih makmur hidupnya, lebih kaya kekayaannya dibandingkan orang lulusan S2? Masa nggak pernah lihat? Kalau kita jujur, pasti pernah, Mas. Saya pernah melihat orang-orang seperti itu. Nah, kalau begitu, pertanyaannya, kok bisa ya, Mas, mereka seperti itu? Jawabannya, karena selama ini keyakinan kita salah. Kita itu berkeyakinan bahwa kalau ingin dikejar, kita harus sempurna dulu. Betul? Padahal itu ngawur. Ngawurnya ngawur total lagi. Bukan ngawur sedikit, ngawur total. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau begitu, Mas, yang tidak ngawur itu keyakinan seperti apa? Apa yang menurut Mas Aryan yang membuat diri saya itu bisa dikejar? Coba Mas sebutkan. Jawabannya sederhana, dengerin baik-baik. Kita itu bisa dikejar, bahkan orang-orang itu rela loh ngebayar kita mahal disebabkan karena satu hal. Satu hal itu adalah karena di mata dia, di mata mereka, kita unik, titik. Jadi yang membuat kita bernilai mahal, yang membuat kita dikejar-kejar orang, itu bukan karena kita ganteng, cantik, seksi, bohai, populer, belum tentu. Bisa jadi memang ada cewek cantik dikejar-kejar cowok, tapi cewek nggak harus cantik kok buat dikejar cowok. Memang benar ada cowok super tajir dikejar-kejar cewek, memang betul ada. Tapi cowok nggak harus super tajir kok bisa dikejar-kejar cewek. Ada juga cowok mungkin atau cewek yang lulusannya luar negeri, dia kaya raya, ada. Tapi nggak harus kok punya ijazah untuk jadi kaya. Bener. Yang membuat kita rela atau bisa dikejar orang adalah karena kita di mata dia atau di mata mereka unik. Semakin kita unik, semakin kita dicari. Semakin kita unik, akan semakin langka kita di mata dia atau mereka. Dan semakin kita langka, coba kita pikirin baik-baik. Wajar nggak kalau mereka ngejar-ngejar kita? Wajar tidak kalau mereka rela membayar kita mahal? Wajar? Coba, masuk akal kan? Masuk akal. Nah sekarang, sampai di sini kamu sudah sepaham dengan saya. Bahwa memang benar Mas, ini masuk akal banget. Kenapa dari dulu saya nggak kepikiran hal ini? Ini betul-betul benar. Top, Mas. Terus pertanyaan berikutnya adalah, Mas, bagaimana caranya saya bisa menjadi unik? Atau mungkin unik itu apa sih, Mas? Nah, ini kita jelasin pelan-pelan supaya kamu tahu dan bisa mempraktekannya langsung. Oke? Gini penjelasannya. Unik itu pada dasarnya kita tidak sama dengan orang lain. Unik itu pada dasarnya adalah sebuah ciri khas. Ingat, unik tidak sama dan unik itu adalah ciri khas. Sekarang kita bahas tentang ciri khas dulu deh. Mau ya? Coba inget-inget teman kamu. Kalau diri kamu sekarang lagi di kantor atau lagi di kampus, coba inget-inget teman kantor dan teman kampus yang paling berkesan buat kamu. Nah, dia tuh. Bener gak sih kalau dia itu paling punya ciri khas di dalam pikiran kamu? Oh si Ani ini orangnya tulalit Mas. Kalau nggak tulalit bukan si Ani Mas. Oh si Budi ini Mas ya. Budi ini dia itu kalau ngomong gagap Mas. Tapi gagapnya lucu. Aduh kalau sehari dia nggak masuk tuh rasanya kayak kangen gitu Mas. Nah setiap orang yang nempel di pikiran kita, setiap orang yang kita cari, dia pasti orang yang punya ciri khas khusus bagi kita. Betul apa betul? Nah itu loh unik. Jadi sekarang kalau kamu ditanya unik itu apa? Unik itu adalah suatu hal yang tidak biasa. Unik itu adalah sebuah ciri khas. Sekarang pertanyaannya, coba lihat diri kamu sendiri. Ya, sekarang kita lihat diri kita sendiri baik-baik. Tanyakan, apa ciri khas kita buat orang lain? Saya ulangi, apa yang menjadi ciri khas kita? Ciri khas saya buat orang lain? Coba, kalau saya tanya begitu kepada kamu, apa jawaban kamu? Apakah diri kamu bisa menjawab dengan mudah apa yang menjadi ciri khas kamu buat orang lain? Nah, itu dia. Ini nih yang jadi masalah.
kita sendiri nggak tahu apa sih yang menjadi ciri khas kita bagi orang lain. Iya kan? Sekarang mungkin nggak kita bisa nampak unik di mata orang lain kalau kita sendiri pun nggak tahu apa sih yang menjadi ciri khas kita yang unik bagi orang lain. Ya wajar orang itu tidak mau membayar mahal kita. Wajar orang itu tidak mau ngejar kita. Kenapa? Ya karena kita tidak langka. Karena kita sama seperti orang-orang di luar sana nggak langka. Ngapain mereka bayar mahal kita? Ngapain mereka ngejar-ngejar kita? Orang kita nggak langka kok. Iya kan? Nah sekarang gini, saya ingin membagikan sebuah cara yang paling sederhana bagaimana untuk bisa menampakkan keunikan kamu secara lebih menonjol sehingga diri kamu bisa dianggap langka oleh orang lain. Siap? Caranya adalah dengan menjadi buta, tuli, dan lumpuh. Loh, sebentar mas, sebentar. Ini maksudnya apa nih? Kok nggak nyambung mas? Ini kok kayak ini gimana gitu? Kenapa saya malah disuruh menjadi buta, tuli, dan lumpuh? Itu nyambungnya di mana mas? Dengerin dulu baik-baik. Kalau kita ingin menjadi unik di mata orang lain, diri kita nomor 1 harus menjadi buta. Buta yang saya maksud ini bukan berarti kamu membutakan mata, bukan. Buta yang saya maksud di sini, gak usah deh kita terpengaruh sama orang lain. Pejamkan mata kamu maksud saya. Sekarang coba kita sama-sama jadi buta, mau ya? 1, 2, 3 kita pejamin mata sekarang. Pejamkan mata, ayo jadi buta sebentar. Nah sekarang sambil kita memejamkan mata, sadar gak kalau kita sekarang ini dalam tanda kutip sedang menjadi buta? Sadar mas? Nah sekarang, kalian sadar gak sih? Kenapa kalau kita berdoa lebih enak merem? Kenapa kalau kita meditasi lebih enak merem? Kenapa juga kalau dengerin Pagar Kehidupan kadang-kadang lebih enak merem ya? Kenapa ya? Karena ketika kita memejamkan mata, kita itu sebenarnya melihat ke dalam batin kita lebih dalam. Saya ulangi. Karena ketika kita memejamkan mata, kita itu melihat ke dalam batin kita lebih dalam. Nah itu maksud saya membutakan diri. Selama ini kita sibuk mencari di depan, kiri, kanan, atas, bawah apa yang menjadi kesukaan kita. Sekarang ayo pejamin mata. Butakan dulu matamu sementara. Lihat itu batin kamu. Sebenarnya apa sih yang batin kamu suka? Apa sih sebuah kegiatan atau pekerjaan yang benar-benar kamu banget? Nggak usahlah peduliin orang lain itu mau kemana. Mau kuliah kah? Jurusan apakah? Kerja apakah? Gak usah peduliin mereka. Pejamin mata, lihat dirimu. Dirimu nih maunya apa? Maunya apa? Apakah ingin menjadi komedian? Apakah ingin menjadi penulis buku? Apakah ingin menjadi koki? Ataukah ingin menjadi seorang penjahit? Ingin menjadi seorang YouTuber? Ingin menjadi seorang pembicara? Dokter? Lihat batin kamu. Lihat. Nah itu loh didengerin. Itu maksud saya membutakan diri. Lihat ke dalam batinmu. Bukan lihat orang lain kemana melangkahkan kaki. Dirimu bukan mereka dan mereka bukan kita. Kenapa kita harus sama dengan mereka? Betul? Itu maksud saya membutakan diri. Nah sekarang buka lagi mata kamu. Yang pertama tadi membutakan. Bagaimana dengan yang tuli mas? Apakah saya harus menutup telinga? Betul. Yang saya maksud menjadi tuli adalah hiraukanlah ucapan orang lain, mereka itu akan selalu ada. Gak peduli kemana dan bagaimana kamu melangkah. Kebanyakan di antara kita tahu mimpinya apa. Kebanyakan di antara kita tahu batinnya mau apa. Tapi kenapa gak berani maju? Kenapa kita gak berani maju? Karena kita terpengaruh kan sama ucapan orang. Awalnya mungkin kita kuat. Wah, saya setuju dengan Mas Aryan. Saya mau tetap di impian saya, maju. Tapi karena lama gak dengerin Pagar Kehidupan, dan kamu deketnya sama orang-orang yang menjatuhkan kamu terus, akhirnya mau gak mau, lama-kelamaan kamu nurut tuh sama mereka. Iya juga ya, jangan-jangan mimpi saya ketinggian. Iya juga ya, Mas, jangan-jangan mimpi saya terlalu besar. Padahal saya tidak pernah mengatakan impian itu harus dibatasi. Tapi dirimu membatasi mimpimu sendiri. Kenapa? Kenapa?
Karena kamu terpengaruh dari suara-suara di sekitarmu yang racun sebenarnya buat hidup kamu. Sadar nggak? Nah, dalam asmara juga sama. Diri kamu nih badannya kata orang gemuk, kata orang. Tapi apakah benar semua orang gemuk itu nggak cantik? Kenapa kamu minder dengan cowok? Bagi kamu yang cowok juga sama nih, maaf ya. Kenapa sih hanya karena jerawat doang? Hanya karena kamu terlalu diem doang, terus kamu minder, kenapa sih? Kalau memang disitulah keunikan diri kamu, nggak usah merasa minder. Ya tapi ucapan dia nyakitin, sudah jadi tuli, tutup kuping kita. Kalau kita tidak bisa menjauhi mereka, paling tidak kita abaikan mereka dengan mendengarkan musik ketika mereka ada di samping kita. Betul-betul buat dirimu tuli, jangan hiraukan mereka. Kunci menjadi unik adalah dengarkan batinmu dan belajar untuk mengabaikan orang lain. Nah, diri kamu sudah melihat batin. Diri kamu sudah mengabaikan ucapan orang lain. Bagus, sedikit lagi kamu sudah akan menjadi orang yang unik. Tapi itu belum lengkap, belum. Kurang satu lagi. Apa mas? Menjadi lumpuh. Kita itu harus menjadi lumpuh. Maksudnya, ketika kita sudah menemukan satu hal yang betul-betul kita banget, satu hal yang udah sesuai hati kita banget, jangan pindah-pindah. Nggak boleh lompat-lompat. Ini loh kita nih, jadi orang nggak sabaran. Udah tahu diri kamu tomboy, ya tomboy aja. Kenapa harus jadi cewek yang sok-sok kemayu hanya karena pengen dapet jodoh buru-buru? Ngapain? Kalau kamu sebagai cowok pendiam, ya pendiam aja. Kenapa harus pura-pura cerewet hanya karena mungkin udah pengen nikah? Ngapain? Sama dalam hal karir. Diri kamu memang pengen jadi penjahit contohnya. Ngapain pura-pura pengen jadi arsitek hanya karena teman-teman kamu semuanya arsitek? Mau ngapain? Sabar. Semua itu butuh waktu. Jadilah lumpuh. Jangan kemana-mana dulu. Tetap di situ. Ya. Berikan semuanya waktu dulu. Semua akan datang kepadamu. Semua akan tergila-gila kepadamu ketika dirimu pun tergila-gila dengan apa yang ada dalam batinmu. Kalau kamu memang suka ngejahit, fokuslah ke jahit. Kalau kamu memang sukanya menjadi dokter, ya udah fokuslah menjadi dokter. Walaupun temen kamu banyak yang arsitek. Nggak usah terpengaruh orang lain. Dengan menjadi buta, tuli, dan lumpuh, itu yang membuat diri kita akan menjadi unik. Kenapa? Karena kita tidak sama dengan mereka. Dan kita akan menjadi langka. Dan percaya deh, percaya sama saya. Ketika kamu bisa menjadi kamu 100%, dirimu akan menjadi langka dan unik. Dan di saat itu akan banyak orang yang rela mengejar kamu, bahkan rela membayar mahal kamu untuk bekerja bersama mereka. Itu fakta yang sudah saya buktikan. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.